boleh. Nah itu keren Pak. Apa yang biasanya orang lakukan saat sepi? Apa aja yang kalian ketahui? Ayo, sepi, puasa, oke. Apa lagi? Tidak menyalakan lampu, oke. Apa lagi? Tidak keluar rumah. Jadi nyepi kalau kita dalam Hindu itu adalah tahun barunya orang Hindu, ya. Itu namanya tahun baru Saka. Ya, tahun baru Saka kita rayakan setiap 1 tahun sekali. Lanjut lagi, saat nyepi, ya, itu ada aturannya, namanya catur berata penyepian. Ya, di dalam catur berata penyepian itu yang pertama ada namanya amati geni, tidak boleh menghidupkan api, tidak boleh menghidupkan lampu. Ya, selama 1 hari atau 24 jam. Kemarin Pak sudah ceritakan kulkul ya, kulkul. Nah, jam 6 pagi kulkul dibunyikan, tanda nyepi dimulai. Besok jam 6 paginya, ya, jam 6 pagi itu kulkul bunyi, berarti nyepi sudah selesai. Kita tidak boleh menyalakan lampu, ya, tidak boleh pokoknya menyalakan api. Itu berlaku untuk semua yang tinggal di Bali. Ya, jadi tidak boleh menghidupkan lampu ataupun api. Boleh menghidupkan lampu kalau yang pertama, misalkan di rumah tersebut ada anak kecil, jadi ada bayi. Ya, yang kedua ada orang sakit, itu boleh, tapi harus minta izin sama pencalaknya. Ya, yang kemarin Pak bilang pencalak itu adalah kepanjangan tangan dari polisi yang menjaga keamanan di desa Anda. Ya, oke. Lanjut, setelah tidak boleh menghidupkan lampu ataupun api, yang kedua amati karya, tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas. Selama nyepi tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas, sekolah, kantor semuanya libur. Yang hanya buka itu rumah sakit saja. Ya, selama nyepi. Ya, tidak boleh ada yang beraktivitas. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga ada namanya amati lelungan. Lelungan kalau orang Jawa namanya lungo. Lungo itu apa artinya? Lungo berpergian, ya. Nah, jadi kalau selama nyepi itu dilarang keluar rumah. Ya, boleh kita keluar rumah dalam keadaan emergensi. Contoh, ada orang sakit, yang namanya nyepi. Kok gimana misalkan kalau nyepi itu jatuh hari Jumat, kan biasanya kita sholat Jumat yang muslim. Nah, boleh kalian melakukan yang namanya sholat Jumat, tapi dengan syarat tidak boleh menggunakan pengeras suara. Lanjut lagi, itu kalau ke masjid tidak boleh menggunakan sepeda. Seperti di desa Kok, yang melanggar 1 kali, 2 kali masih dikenakan denda. Kalau yang melanggar lebih dari 2 kali, itu keesokan harinya dihias kayak ogoh-ogoh, ya, dengan musik yang menyeramkan. Lagi-lagi mereka akan diarak keliling desa 1 hari sekali. Jadi ada sanksi mental. Ya, jadi malu pastinya. Oke, kalau waktu ini dibuka, ya, pas ya, pas nyepi itu ada mobil yang tetap berselancar saat nyepi, jadi polisi dihukum untuk yang namanya membersihkan beberapa daerah di kawasan pantai kita. Ya, makanya di setiap desa yang ada di Bali itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memberikan hukuman. Tidak menyalakan lampu, ya, apalagi tidak keluar rumah. Ya, jadi nyepi kalau kita dalam Hindu itu adalah tahun barunya orang Hindu, ya. Itu namanya tahun baru Saka. Ya, tahun baru Saka kita rayakan setiap 1 tahun sekali. Lanjut lagi, saat nyepi, ya, itu ada aturannya, namanya catur berata penyepian. Ya, di dalam catur berata penyepian itu yang pertama ada namanya amati geni, tidak boleh menghidupkan api, tidak boleh menghidupkan lampu. Ya, selama 1 hari atau 24 jam. Kemarin Pak sudah ceritakan kulkul, ya, kulkul. Nah, jam 6 pagi kulkul dibunyikan,
tanda nyepi dimulai besok jam 6 paginya, gitu ya, jam 6 pagi itu kumpul bunyi berarti nyepi sudah selesai. Kita tidak boleh menyalakan lampu, ya, tidak boleh pokoknya menyalakan api. Itu berlaku untuk semua yang tinggal di Bali, ya. Oke, jadi tidak boleh menghidupkan lampu ataupun api. Boleh menghidupkan lampu kalau yang pertama, misalkan di rumah tersebut ada anak kecil, jadi ada bayi, ya. Yang kedua, ada orang sakit itu boleh, tapi harus minta izin sama pencalaknya. Ya, yang kembali bilang pencalak itu adalah kepanjangan tangan dari polisi yang menjaga keamanan di desa adat, ya. Oke, lanjut. Setelah tidak boleh menghidupkan lampu ataupun api, yang kedua, amati karya, tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas. Selama ini tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas, sekolah, kantor, semuanya libur. Yang hanya buka itu rumah sakit saja, ya, selama ini, ya, tidak boleh ada yang beraktivitas. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga ada namanya amati lelungan. Lelungan kalau orang Jawa namanya lungo. Lungo itu artinya lungo berpergian, ya. Nah, jadi kalau selama nyepi itu dilarang keluar rumah, ya. Boleh kita keluar rumah dalam keadaan emergency, ribut-ribut, ya. Jadi tidak ada suara selama yang namanya nyepi. Kok gimana misalkan kalau nyepi itu jatuh hari Jumat, kan biasanya kita sholat Jumat yang muslim. Nah, boleh kalian melakukan yang namanya sholat Jumat, tapi dengan syarat tidak boleh menggunakan pengeras suara. Lanjut lagi, itu kalau ke masjid tidak boleh menggunakan sepeda motor. Ibadahnya adik-adik. Jadi ada sanksi netral, ya, jadi malu pasti, ya. Oke, kalau waktu ini dibuka, ya, pas nyepi itu ada guru yang tetap berselancar saat nyepi, jadi guru itu dihukum untuk yang namanya membersihkan beberapa daerah di kawasan pantai Kuta, ya. Makanya di setiap desa yang ada di Bali itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memberikan hukuman. Ya, jadi ini tempat makannya sudah mau sampai, ya, sudah mau sampai. Rumah makanan Mansari yang sudah mulai pingsan-pingsan Besti, ya. Kenapa, Ines? Di kawasan Bedugul, ya. Nanti di sana juga ada yang namanya Danau Beratang, ya. Adik-adik diberikan waktu di sana kurang lebih sekitar 1 jam ini, ya, untuk yang namanya sholat, plus juga, nah, di sana juga ada yang namanya naik speedboat. Jadi, ya, kalau kalian ada yang mau naik speedboat boleh, tapi semuanya wajib sholat dulu, ya, kecuali yang berhalangan atau non muslim, ya. Silakan nanti kalian sholat, ya. Setelah sholat baru kalian nanti bermusafah. Ada yang mau foto-foto boleh, silakan. Yang sudah uangnya habis, ya, nanti di sana ada sesi-sesi merenungkan nasib di bidang dakwah, ya, sampai kipas-kipas pakai dompet itu, gimana ini ya Tuhan, gitu, ya, boleh, ya. Dan, ya, jadi diingat-ingat lagi barang bawaannya jangan sampai ada yang hilang ataupun tertinggal. Jadi, ya, tolong kalian yang membuat foto jangan terlalu foto di pinggir sekali, ya, jangan buat foto ekstrim karena danaunya lumayan dalam, ya. Oke, lanjut lagi, nanti yang mau naik speedboat boleh, tapi setelah, ya, setelah sholat, ya. Jadi kalian semuanya sempat sholat dulu, nanti kalau mau naik speedboat bisa patungan dengan teman-temannya. Itu kalau nggak salah 4 atau 5 orang, coba nanti langsung sama petugas yang ada di sana. Jadi, ya, oke, lanjut lagi, ya deh, ya. Sekarang waktunya Mbok pamitan sama kalian semua, ya. Saya hanya bisa mendampingi kalian sampai Bedugul saja. Ikut Wonogiri boleh? Nanti saya tinggal di mana? Rumah Excel, mana Excel? Rumah Excel, ya. Oke, siap. Ya, kapan-kapan kok main Wonogiri, ya, ke Wonogiri nanti kalian jadi tour guide-nya, ya.
Boleh. Nah, jadi adik-adik ya, mau di sini mau pamitan sama adik semuanya ya, mau ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar dari SMP Negeri 1 Wonogiri ya. Jadi sudah berkunjung ke Bali. Ya, semoga 3 hari berada di Bali ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Walaupun mungkin banyak ada keluh kesahnya, jadi ya ada kurang-kurangnya. Jadi mohon dimaafkan ya. Mbok juga mewakili segenap tuh nyebrang ya, kalian bisa lihat di sebelah kiri ya. Jadi nanti sholat di sana ya, dia. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi Mbok mewakili ya Baskara Tour and Travel. Jadi mohon maaf sekali ya, ya. Kalau misalkan selama 3 hari ini banyak kendala, mungkin selama perjalanan kalian di Bali itu semoga menjadi pengalaman juga ya. Nah, jadi mau doakan untuk adik-adik semuanya ya, selamat sampai tujuan, sampai Wonogiri. Amin, bisa bertemu dengan keluarga ya, bercerita. Coba kita masuk di pelabuhan ini ya, friend. Kita ambil kanan. Siap.